slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas cara input data awal perusahaan pada Mayop Accounting. Di sini saya menggunakan soal UKK akuntansi tahun 2025, yaitu paket 1 kasus UD Sejuk Indonesia. Mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk kita menginput data awal perusahaan pada Mayop Accounting, pastikan kita sudah masuk ke dalam aplikasi Mayop Accounting. Di sini saya menggunakan versi 18+. Jadi untuk menginput data awal perusahaan, di sini saya menggunakan kasus UD Sejuk Indonesia. Jadi kasus UD Sejuk Indonesia, setelah kita masuk ke dalam aplikasi Mayop Accounting, karena kita masih baru pertama kali untuk membuat data awal perusahaan, maka pada aplikasi Mayop Accounting kita pilih Create, lalu kita pilih Next. Lalu kita isi company name sesuai dengan di soal di sini, yaitu UD Sejuk Indonesia. Jadi kita menggunakan soal kasus UD Sejuk Indonesia. Lalu alamat kita lihat di alamat yaitu Jalan Kuningan Mulia nomor 2 Jakarta. Maka kita input ke dalam Mayop Accounting untuk alamatnya. Lalu di sini ada phone number. Phone number kita isi nomor teleponnya, yaitu 021-420-0117. Maka kita inputkan nomor telepon. Begitu juga dengan fax email sesuai dengan nomor telepon. Lalu berikutnya ada email address atau alamat email, yaitu sejukindonesia12@gmail.com. Maka kita isikan alamat emailnya. Setelah terisi semua, company information untuk perusahaan, lalu kita pilih next. Lalu tahun buku yang kita gunakan di sini kita lihat di soal, yaitu tahun bukunya tahun 2024. Jadi tahun bukunya tahun 2024. Maka current financial year-nya kita isi 2024. Last month of financial year, yaitu tahun terakhir bukunya berdasarkan di soal, yaitu akhir bulan 31 Desember tahun 2024. Jadi dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk last month of financial year-nya. Jadi kita isi Desember, dan conversion month-nya yaitu bulan transaksi di bulan Desember. Apabila sudah terisi semua dan sudah sesuai, kita pilih next. Lalu kita pilih next. Nah, di sini nanti saya akan mengimport akun yang diambil dari aplikasi Excel atau file Excel. Maka kita akan pilih nomor 2, yaitu kita boleh menulis sendiri atau kita bisa mengimport akun. Sehingga kita pilih nomor 2, lalu kita pilih next. Dan berikutnya di sini tempat kita menyimpan. Awalnya menyimpannya di C. Di sini saya mau rubah. Dengan cara merubahnya kita pilih Ceng. Jadi boleh kita rubah. UD Sejuk Indonesia saya simpan di D, yaitu dengan nama UD Sejuk Indonesia Sukma Laili. Jadi saya menyimpannya di D.
Kita pilih D, lalu dengan file name UD Sejuk Indonesia Sukma Laili. Lalu kita pilih save. Nah, di sini sudah berubah, sudah pindah ke D dengan nama filenya yang mudah kita ingat. Lalu kita pilih next. Congratulations, thank you to becoming an Mayop customer. Jadi kita sudah masuk ke dalam Mayop, lalu kita pilih setup assistant. Bisa kita close. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam file Mayopnya. Jadi itulah tadi cara membuat data awal perusahaan. Untuk selanjutnya kita akan membahas cara import akun pada Mayop Accounting. Jadi melanjutkan video sebelumnya, kita akan mengimport akun dari file Excel yang sudah kita siapkan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan file Excel yaitu akun UD Sejuk Indonesia. Jadi pastikan kita sudah membuat file Excel untuk daftar akun yang terdiri dari account number, account name, header, balance, account type, dan keterangan. Lalu berikutnya kita akan menyimpan daftar akun ini yang dari file Excel kita pindahkan menjadi dalam bentuk teks, yaitu dengan cara pilih file, yaitu kita pilih save as, dan kita menyimpannya misalnya di D. Di sini saya menyimpannya di D. Lalu kita rubah namanya sesuai dengan keinginan kita yang mudah kita ingat. Di sini saya menyimpan file Excel-nya dengan nama akun UD Sejuk Indonesia Sukma Laili. Lalu save as type yang awalnya Excel ini kita ganti menjadi dalam bentuk teks. Teks type delimited. Nah, ini sudah berubah dalam bentuk teks. Lalu kita save. Jadi sudah dalam bentuk teks. Lalu kita pilih OK. Yes. Setelah kita menyimpannya dalam bentuk teks, untuk akun daftar akun dari file Excel yang sudah dirubah menjadi bentuk teks ini, kita tutup terlebih dahulu pada saat kita akan mengimport akun. Yaitu apabila tidak ditutup, ini nanti tidak bisa kita import akunnya. Jadi harus kita tutup jendelanya terlebih dahulu dan save. Jadi kita sudah tutup. Lalu berikutnya kita akan mengimport akun, yaitu dengan cara file. Kita pilih file di dalam Mayop Accounting. Lalu kita pilih import data. Lalu kita pilih akun. Lalu account information. Jadi kita pilih account information, lalu duplikat record kita ganti menjadi update exciting record. Continue. Kita pilih file tadi kita simpan di mana dalam bentuk teks, yaitu saya menyimpannya di D dengan nama akun UD Sejuk Indonesia Sukma Laili dalam bentuk teks. Lalu kita pilih open dan kita pilih match all. Jadi kita pilih match all sehingga pindah semua. Lalu kita import. Nah, di sini ada 51 terrecord dan 3 skip dan 1 error. Tidak masalah, nanti akan kita cek kembali. Nama-nama akun yang belum masuk akan kita tambahkan. Lalu kita klik OK. Dan kita bisa lihat di dalam daftar akun, yaitu dengan cara di Command Center ini kita pilih akun, lalu kita pilih akun list. Dan sudah masuk daftar akun yang kita inginkan bersamaan dengan nama-nama akun yang sudah tersedia di dalam Mayop Accounting. Ini tidak masalah. Nama-nama yang tidak sesuai ini akan kita hapus atau kita delete atau kita ganti nanti pada saat kita sudah melingkar akun. Jadi inilah cara mengimport akun dari file Excel ke dalam Mayop Accounting.
bisa kita close. Setelah kita mengimport akun, lalu berikutnya kita akan melingkar pajak, yaitu cara melingkar pajak. Kita pilih list, lalu kita pilih teks kode. Di sini banyak sekali pajak-pajak yang tersedia di dalam Maya Accounting. Tetapi kita hanya perlu GST dan NT. GST untuk PPN-nya pada saat kita membeli dan menjual barang, dan NT yaitu apabila penjualan barang dikenakan biaya angkut, maka tidak dikenakan pajak. Untuk yang lainnya, ini boleh kita hapus, yaitu dengan cara edit, lalu delete stakeholder. Jadi yang tidak perlu boleh kita delete. Edit, delete stakeholder, lalu edit, terus sampai delete stakeholder. Dan yang kita butuhkan saja yang kita sisakan. Sedangkan yang tidak kita butuhkan, boleh kita hapus. Jadi yang kita butuhkan hanya GST dan NT. Lalu kita akan melingkar pajak, yaitu dengan cara GST kita pilih, kita ganti menjadi PPN. Lalu kita ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Lalu berikutnya untuk rate-nya atau pajaknya kita lihat di soal. Di sini pajaknya yaitu sebesar 11%. Maka kita pilih pajaknya, kita ganti menjadi 11%. Klik OK. Linked account for tax collect. Setiap terjadi penjualan, maka akan kita linked, yaitu di sini tax collect, pajaknya, yaitu kita pilih PPN outcome. Jadi kita pilih PPN outcome. Setiap terjadi penjualan, kita akan mencatatnya ke dalam PPN outcome. Lalu linked account for tax paid, setiap terjadi pembelian, maka akan dikenakan pajak, yaitu PPN income. Jadi kita pilih PPN income, use account, lalu bisa kita klik OK. Setelah selesai, di sini NT atau tidak kena pajak, kita abaikan saja, tidak usah kita edit, lalu kita close. Itulah tadi cara melingkar pajak. Kita lanjutkan video selanjutnya, yaitu kita akan melingkar akun, yaitu cara melingkar akun. Kita pilih setup, lalu kita pilih linked account. Linked account yang pertama yaitu melingkar account and banking. Jadi kita pilih linked account and banking. Untuk undeposit fund kita ganti ini menjadi boleh cash in bank, boleh petty cash, jadi tidak masalah. Kita pilih cash in bank, use account. Kita pilih yes, jadi sudah berubah. Lalu bisa kita klik OK. Lalu berikutnya kita akan melingkar, kita pilih lagi setup, kita akan melingkar sales account. Jadi kita pilih setup, linked account, sales account, trade debtor kita ganti menjadi account payable. Kita lihat account payable apakah ada. Ternyata ini belum ada akun untuk account payable. Maka trade debtor ini bisa kita ganti menjadi account payable, yaitu di sini kita cancel terlebih dahulu. Ternyata kita belum mempunyai akun piutang dagang. Jadi kita kembali dulu, kita tutup, kita pilih akun, lalu account list, trade debtor kita ganti menjadi account receivable, yaitu account receivable kita lihat di dalam daftar akun, account receivable nomor akunnya 1.300. Maka kita isikan
1.300 untuk nomor akunnya, sedangkan account name-nya yaitu account receivable. Jadi nomor akunnya 1.300, sedangkan account name-nya yaitu account receivable. Jadi ini cara mengganti atau mengedit akun. Kita pilih akunnya sudah terganti. Awalnya trade debtor, kita ganti menjadi account receivable. Jadi sudah berubah. Lalu bisa kita close. Kembali lagi kita pilih setup, linked account, sales account, sudah berganti menjadi account receivable. Lalu bank account for customer receipt, kita pilih cash in bank, boleh use account. Lalu lalu berikutnya iChart freight on sales. Jadi maksudnya di sini apabila ada penjualan maka akan ada biaya angkut atau pendapatan angkut. Kita lihat untuk pendapatan angkut yaitu ada nomor akunnya 4.400 atau freight collect. Maka kita pilih freight collect, use account. Lalu I give discount for early payment. Di sini di dalam soal tidak ada diskon karena termin pembayarannya N/30. Berarti kita tidak usah pilih. Hanya pilih, kita checklist yang nomor satunya saja. Selanjutnya kita pilih termin pembayarannya. Jadi termin pembayarannya payment is due, karena di sini pembayarannya kita lihat N/30, maka kita pilih in given of day. Jadi setiap penjualan kita lihat setiap penjualan termin pembayarannya N/30. Lalu diskon day-nya tidak ada, balance due-nya paling lambat 30 hari. Dan tax kodenya PPN, freight kode kita pilih NT. Jadi biaya angkut atau pendapatan angkut ini tidak kena pajak. Lalu kita klik OK. Jadi inilah cara melingkar akun untuk account receivable. Lalu bisa kita klik OK. Kita lanjut yang ketiga, linked account untuk purchase account. Di sini masih trade creditor. Kita ganti terlebih dahulu menjadi account payable. Jadi kita ganti untuk account payable. Nomor akunnya 2100. Jadi 2100. Ini kita klik OK dulu, lalu kita ganti terlebih dahulu, yaitu dengan cara di dalam Command Center kita pilih account, lalu kita pilih account list. Untuk liability, trade creditor kita ganti akunnya trade creditor, kita ganti menjadi account payable. Jadi ini cara mengedit akun. Kita ganti, klik OK, dan sudah berubah menjadi account payable. Lalu kita bisa close terlebih dahulu dan kita bisa kembali linked purchase account. Sudah berubah menjadi account payable. Bank account for paying bill kita bisa pilih cash in bank, use account. Lalu di sini kita pilih, kita checklist yang nomor 2, yaitu I pay freight on purchase. Setiap terjadi penjualan, setiap terjadi pembelian akan dikenakan biaya. Kita lihat untuk informasi umum, setiap pembelian akan dikenakan biaya angkut. Jadi ada beban transport ditanggung oleh perusahaan. Maka akun yang sesuai kita linked yaitu freight paid. Akunnya freight paid, use account. Sedangkan di sini
termin pembayarannya N/30, maka kita pilih termin. Payment is due-nya kita pilih in given of day. Lalu balance due-nya 30 hari dan tidak ada potongan. Di sini PPN, tax kodenya, track tax kode yaitu kita pilih NT atau tidak kena pajak. Lalu kita klik OK. Jadi udah selesai, lalu bisa kita klik OK. Selanjutnya kita akan melingkar setup lingkar yang keempat yaitu payroll account. Payroll account, bank account for cash payment, bisa kita isi petty cash, use account. Lalu bank account for check payment, kita isi cash in bank, use account. Sedangkan di sini default employer expense account, yaitu other employee expense, beban lain-lain. Beban lain-lain kita bisa pilih other operating expense, use account. Sedangkan default wages expense account bisa kita pilih, yaitu wages and salaries expense yang sudah kita linked, yang sudah kita import akunnya, yaitu wages and salaries expense kita pilih, use account. Payroll account payable, accrual payable. Dari payroll accrual payable kita isi yaitu expense payable, use account. Lalu klik OK. Jadi setelah kita linked akun-akun yang ada di dalam account list, kita pilih account list kembali. Ini bisa kita hapus akun-akun yang tidak kita inginkan karena linked akunnya, checklistnya sudah berubah pindah. Jadi yang tidak ada checklistnya bisa kita hapus yang tidak kita perlukan. Jadi akun-akun yang tidak sesuai bisa kita hapus. Jadi ini cara menghapus akun. Contohnya yang pertama di sini untuk aset. Aset yaitu nomor akun 1100 sampai dengan 1900 dan ada fixed aset 12110. Jadi yang tidak sesuai bisa kita hapus. Selanjutnya cara menghapus akun yaitu dengan cara cek pilih lalu edit, yaitu dengan cara kita pilih lalu kita pilih edit delete account, sudah terhapus. Jadi caranya kita pilih panahnya, klik panahnya edit delete account. Jadi akun-akun yang tidak kita butuhkan bisa kita hapus. Edit delete account. Lalu ini sudah kita delete semua kecuali electronic clearing account karena dia linked, jadi kita abaikan saja. Dan kita perhatikan di dalam daftar akun ini pada saat kita mengimport akun tadi, yaitu ada akun-akun yang belum masuk dan kita cek kembali. Cash in bank, petty cash, account receivable, dan allowance for doubtful debt belum ada, belum masuk. Yaitu cara menambah akun. Cara menambah akun kita klik new, lalu kita pilih account number yang sesuai. Di sini account number untuk allowance yaitu 1400. Lalu account name-nya yaitu kita isi allowance. Allowance for doubtful debt, lalu kita klik OK. Jadi itulah tadi cara menambah akun. Jadi kita sudah belajar cara mengedit akun, cara menghapus akun, dan cara menambah akun. Kita perhatikan kembali daftar akunnya apakah sudah masuk semua. Untuk kelompok current asset, ini sudah masuk semua. Lalu kita ke fixed asset, sudah ada. Lalu berikutnya kita lihat di liability. Liability kita cek, untuk payroll accrual payable ini tidak kita butuhkan, maka bisa kita hapus dengan cara edit delete account. Jadi itu cara mendelete akun. Lalu berikutnya di dalam current liability di sini sudah masuk semua 2100, 2300, 400, 500, 600, 700 sampai 800 sudah
masuk semua, dan long term liability juga sudah masuk. Kita ke equity. Khusus untuk equity ini tidak boleh ada yang kita delete. Apabila kita delete nanti akan tidak sesuai. Jadi ini merupakan akun normal dan harus kita biarkan saja, tidak boleh ada yang kita hapus. Lalu di income kita lihat untuk income yaitu revenue, sales return, free collect. Di sini ternyata belum masuk sales diskon 4.300 dan free collect juga salah nomor akunnya. Bisa kita edit, kita pilih. Untuk free collect kita ganti menjadi 1.400. Jadi begini cara kita mengedit. Lalu yang 1.300 ini belum masuk, yaitu cara menambahkannya dengan cara klik new. Kita tambahkan 1.300. Account name kita pilih yaitu sales discount. Jadi ini cara menambah akun. Sudah sesuai semua, sudah masuk. Lalu kita pilih cost of sale. Cost of sale sudah ada semua, tiga-tiganya. Lalu expense kita lihat di kelompok expense ada nomor akun yang tidak kita butuhkan. Bisa kita hapus, edit, delete akun. Lalu yang kedua ini juga tidak kita butuhkan, kita edit, delete akun. Dan kita cek kembali apakah sudah masuk semua, 1.100 sampai dengan 1.900. Jadi sudah masuk semua. Lalu kita ke other income, ada 1, interest revenue, dan other expense ada 3. Ini sudah masuk semua. Lalu bisa kita close. Itulah tadi cara mengedit akun, menambah akun, dan menghapus akun. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan setelah kita melingkat akun. Untuk data awal perusahaan berikutnya, kita akan memasukkan account opening balance, yaitu dengan cara kita pilih setup, lalu kita pilih balance, dan kita pilih account opening balance. Setelah kita masuk ke dalam account opening balance dan kita mulai mengisi trial balance per 1 Desember tahun 2024. Untuk yang pertama di sini cash in bank 1.125.960.000 rupiah. Maka kita inputkan angkanya 1.125.960.000 rupiah. Enter, pastikan sudah sesuai. Lalu petty cash 10 juta rupiah. Lalu account receivable 337.995.23. Lalu allowance, kita lihat allowance ini di sebelah kredit. Jadi kelompok aset ini saldo normalnya di sebelah debit. Apabila ada yang di sebelah kredit, maka kita beri tanda min. Jadi kita beri tanda min 12.800.000 rupiah. Cara menginput angka-angka ini kita ketik tanpa harus memberi tanda titik. Jadi tidak boleh diberi tanda titik. Lalu berikutnya ada merchandise inventory 415.500.000 rupiah. 415.500.000 rupiah. Pastikan kita input dengan benar angkanya. Lalu office supply 10.300.000 rupiah. Lalu berikutnya prepaid insurance, kita lihat 17.500.000, maka kita isikan 17.500.000 rupiah. Lalu berikutnya prepaid rent yaitu 22.500.000 rupiah, maka kita inputkan. Lalu berikutnya PPN income yaitu 48.760.000 rupiah, maka kita input untuk PPN income 48.760.000 rupiah. Lalu berikutnya equipment akumulasi depreciation yaitu 22 juta rupiah.
Lalu ada equipment akumulasi depreciation di sebelah kredit. Jadi saldo normal untuk aset di sebelah debit. Maka apabila ada yang di sebelah kredit, kita beri tanda min. Jadi min, kita beri tanda min, yaitu min 16.500.000 rupiah. Lalu berikutnya account payable 195.804.000 rupiah. Lalu expense payable sebesar 900.000 rupiah. Lalu berikutnya income tax payable 21, 22, 23, 25 tidak ada angkanya, kita lewati. Langsung masuk ke PPN payable juga tidak ada angkanya, PPN income. Lalu berikutnya PPN outcome yaitu 81.610.000 rupiah. Kita input. Lalu berikutnya Bank Mandiri Loan. Bank Mandiri Loan 150 juta rupiah. Maka kita input 150 juta rupiah. Pastikan sudah sesuai. Lalu berikutnya Deva Capital. Jadi di sini Deva Capital sebesar 922.650.000 rupiah. Lalu berikutnya Deva Drawing. Jadi kelompok equity ini saldo normalnya di sebelah kredit. Deva Drawing ada sebelah debit. Jadi kita beri tanda min. Untuk Deva Drawing 25.400.000 rupiah. Lalu berikutnya kita masuk ke sales. Sales yaitu 1 miliar, kita isi 1.549.851.000 rupiah. Kita lanjut, berikutnya ada sales return di sebelah debit. Jadi sales ini saldo normalnya di sebelah kredit. Apabila ada yang di debit, maka kita beri tanda min. Sales return ada 24 juta rupiah, berarti kita tanda min 24 juta rupiah. Lalu berikutnya untuk free collect yaitu 6.750.000 rupiah. Lalu berikutnya cost of goods sold, kita lihat 698 juta. Kita isi 698.400.000 rupiah. Lalu berikutnya freight paid, kita lihat 11.050.000 rupiah, 11.050.000 rupiah. Pastikan kita menginput tidak ada yang salah, purchase discount tidak ada. Lalu advertising expense 4.400.000, maka kita inputkan 4.400.000 rupiah. Lalu berikutnya telepon, internet, and electricity expense yaitu 11.400.000. Lalu berikutnya office supplies 4.950.000 rupiah. Lalu berikutnya depreciation expense, BDEP expense tidak ada angkanya. Depreciation expense 16.500.000 rupiah. Lalu berikutnya insurance expense 14.300.000 rupiah. Lalu berikutnya rent expense 23.300.000 rupiah. Lalu berikutnya wages and salaries expense 36.300.000 rupiah. Lalu berikutnya maintenance expense yaitu 8.450.000 rupiah. Lalu berikutnya other operating expense yaitu other operating expense 19.267.000 rupiah.
Lalu interest revenue yaitu Rp5.800.000. Lalu kita lanjut. Berikutnya interest expense yaitu Rp22.800.000. Lalu berikutnya bank service charge Rp6.600.000. Dan yang terakhir income tax expense Rp5.033.000. Dan sudah selesai kita menginput account opening balance, kita lihat amount left to be allocated-nya 0. Berarti ini sudah balance antara debit dengan kreditnya. Jadi apabila kalian mengerjakan ini belum 0, perhatikan kembali angka-angkanya. Cek kembali apakah ada yang benar atau salah. Jadi itulah tadi cara membuat account opening balance. Semoga bermanfaat. Lalu bisa kita klik OK. Kita lanjut berikutnya. Setelah kita membuat account opening balance, kita akan membuat daftar customer dan supplier. Cara membuat daftar customer dan supplier yaitu di dalam Command Center ini kita pilih card file, lalu kita pilih card list. Jadi di sini all card, kita akan memasukkan daftar customer dan supplier. Untuk yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu yaitu customer. Untuk customernya, di sini ada Toko Adnan, Toko Faras, Toko Zahra, dan Toko Zulfa. Yaitu dengan cara di dalam customer ini kita pilih new, lalu kita pilih nama perusahaannya, yaitu nama customernya Toko Adnan. Maka kita input Toko Adnan. Lalu kita enter card ID yaitu C001. Kita isi C001. Dengan alamatnya sesuai dengan di soal Toko Adnan yaitu di sini Jalan Benda nomor 4 Jakarta. Maka kita pilih, kita input Jalan Benda nomor 4 Jakarta. City kita isi Jakarta. Lalu country kita isi Indonesia. Dan nomor telepon kita inputkan, yaitu untuk Toko Adnan kita input nomor teleponnya 021 8075 3848. Lalu bisa kita klik. Lalu selanjutnya kita lihat selling detail, ini sudah masuk PPN, tag kode NT. Lalu termin pembayarannya juga sudah masuk, payment detail. Apabila sudah masuk semua, lalu bisa kita klik OK. Jadi sudah ada satu, lalu kita lanjut yang kedua dengan cara sama, kita pilih new dan kita tulis namanya di sini Toko Faras. Jadi kita input untuk Toko Faras. Kita input Toko Faras dengan card ID-nya yaitu C002. Alamat kita input untuk daftar customer yang kedua Toko Faras, Jalan Alam Segar nomor 99 Jakarta. Maka kita input, lalu city kita isi Jakarta, country kita isi yaitu Indonesia, dan nomor telepon kita input sesuai dengan nama customernya. Kita input nomor telepon. Lalu apabila sudah selesai kita klik OK. Kita masukkan yang ketiga dengan cara yang sama, klik new. Yang ketiga yaitu di sini Toko Zahra. Maka kita pilih input Toko Zahra dengan card ID yaitu C004. Alamat kita isikan Toko Zahra yaitu Jalan Raya Pasar Minggu nomor 34 Jakarta. Maka kita input, lalu city kita input Jakarta,
dan country kita isi Indonesia. Lalu nomor telepon kita isi sesuai dengan nama customernya 02153489902. Lalu setelah selesai kita klik OK. Sudah 3, kita masuk yang keempat, klik new, yaitu yang keempat toko Zulfa. Maka kita input toko Zulfa, card ID yaitu kita input C004. Oh, ternyata tadi ada yang salah. Toko Zahra ini C003, salah input. Oke, kita ke toko Zulfa kembali. C004. Alamat kita isi sesuai dengan di soal, yaitu Jalan Buaran nomor 39. Jadi kita input Jalan Buaran nomor 39, Jakarta. City kita isi Jakarta. Country kita isi Indonesia. Dan nomor telepon kita input sesuai dengan nama customer. Lalu bisa kita klik OK. Jadi di sini sudah ada 4 nama customer, yaitu toko Adnan, toko Faras, toko Zahra, dan toko Zulfa. Selanjutnya kita masuk ke supplier. Untuk supplier, yaitu kita pilih supplier, lalu kita klik new, dan kita masukkan nama supplier. Di soal kita ada 3 nama supplier, yaitu PT Ramajaya, PT Raska Berkah, dan PT Tunas Nalendra. Yaitu kita input yang pertama, di sini PT Ramajaya, kita masukkan nama perusahaannya, card ID yaitu S001, dengan alamat kita isi sesuai dengan di soal, Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 222 Jakarta. City kita isi Jakarta. Lalu country kita isi Indonesia. Dan nomor telepon kita input sesuai dengan nama suppliernya. Setelah selesai kita lihat buying detail, ini sudah masuk karena sudah kita linked. Lalu kita bisa klik OK. Sudah ada 1, kita masukkan yang kedua, yaitu dengan cara sama, klik new. Dan kita isi yang kedua PT Raska Berkah. Maka kita masukkan input nama perusahaannya PT Raska Berkah, lalu card ID kita isi S002, dengan alamat kita isi di sini Jalan Tebet Raya nomor 14 Jakarta. Maka kita input, lalu city kita isi Jakarta, country kita isi Indonesia, lalu nomor telepon kita inputkan sesuai dengan di soal. Setelah selesai kita klik OK. Sudah ada 2, yang terakhir yang ketiga sama klik new, yaitu PT Tunas Nalendra. Jadi PT Tunas Nalendra, kita inputkan nama perusahaannya dengan card ID yaitu S003. Alamat sesuai dengan di soal, Jalan Has Cokro Aminoto nomor 80 Jakarta. City kita isi Jakarta, country kita isi Indonesia, lalu nomor telepon sesuai dengan nama suppliernya kita inputkan. Sudah selesai, kita klik OK. Jadi sudah ada 3, kita lihat order card. Jadi sudah ada 4 nama customer dan 3 nama supplier. Lalu bisa kita klik close.
Selanjutnya, setelah kita menginput daftar customer dan supplier, lalu kita akan menginput daftar saldo piutang dagang dan daftar saldo utang dagang. Jadi berikutnya kita akan memasukkan daftar saldo piutang dagang dan daftar saldo utang dagang, yaitu dengan cara kita pilih setup, lalu kita pilih balance, lalu kita pilih customer balance. Untuk customer balance, kita pilih di sini toko Adnan. Yang pertama ada toko Adnan, yaitu jumlahnya sebesar Rp91.020.000. Maka untuk menginput jumlah atau saldo awalnya, kita pilih add cell. Lalu kita pilih nama customernya yaitu toko Adnan, use customer. Invoice kita isi F1114, jadi kita isi F1114. Kita pilih enter atau tab. Tanggal kita pilih di sini 25 November 2024. Jadi kita input 25 November 2024. Memo kita isi saldo awal piutang dagang dengan totalnya Rp91.020.000. Teks kode ini kita pilih NT, use teks kode. Lalu kita record. Lalu kita klik OK. Berikutnya kita masuk yang kedua, yaitu toko Faras dengan cara add cell sama. Kita pilih toko Faras, lalu invoice kita isi F1123. Jadi kita input F1123, tanggal yaitu di sini tanggal 29, maka kita input tanggal 29. Dengan memonya kita isi saldo awal piutang dagang. Lalu total including tax-nya jumlahnya sebesar Rp695.000. Lalu teks kode kita ganti menjadi NT, use teks kode. Kita record. Oke, pastikan jumlahnya sudah sesuai. Lalu kita pilih kembali add sales dengan nama customer yang ketiga yaitu toko Zahra, use customer. Invoice kita isi F1125. Tanggalnya yaitu tanggal 23 November. Memo kita isi saldo awal piutang dagang dengan jumlahnya yaitu sebesar Rp89.355.000. Teks kode kita ganti menjadi NT, use teks kode. Lalu kita record, oke. Terakhir untuk toko Zulfa dengan cara add cell. Lalu kita customer name kita isi toko Zulfa, use customer. Invoice kita isi F1132. Lalu tanggalnya di sini tanggal 27 November, maka kita isi memo, kita isi saldo awal piutang dagang. Total including tax-nya yaitu Rp74.925.000. Teks kode kita ganti menjadi NT, use teks kode, lalu kita record. Nah, di sini sudah ada congratulations. Your total outstanding invoice equal to the balance of your linked receivable account. Jadi sudah balance dengan jumlahnya yang sudah kita linked. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Jadi ini sudah out of balance amount-nya menjadi 0. Lalu bisa kita klik close
Itulah tadi cara input account opening balance untuk account receivable. Selanjutnya kita akan menginput account opening balance untuk utang dagang, yaitu dengan cara setup. Kita pilih balance, lalu supplier balance. Lalu setelah kita masuk, kita pilih add purchase dan mulai menginput daftar saldo utang dagang. Yang pertama di sini ada PT Ramajaya, maka kita input PT Ramajaya use supplier. Nomor faktur yaitu F105, kita isi F105. Tanggal transaksi yaitu di sini tanggal 23 November tahun 2024. Dengan memo kita isi saldo awal piutang dagang dengan total including tax-nya yaitu Rp61.938.000. Lalu tax kode kita pilih NT, use tax kode. Lalu kita record. Oke. Yang kedua untuk PT Raska Berkah, maka kita add purchase, lalu nama supplier kita pilih PT Raska Berkah, use supplier. PO price order kita pilih F389. F389 dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 20 November. Maka kita isi tanggal 20 November. Memo kita isi saldo awal utang dagang dengan total including tax-nya yaitu Rp60.606.000. Pastikan kita benar menulis angkanya. Tax kode kita pilih NT, lalu kita record, lalu kita klik OK. Terakhir, kita masuk yang ketiga, nama suppliernya yaitu add purchase, nama supplier untuk PT Tunasna Lendra, use supplier. PO kita isi F546 dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 28 November. Lalu memo kita isi saldo awal utang dagang total including tax-nya yaitu Rp73.260.000. Tax kode kita pilih NT, use tax kode. Lalu kita record. Nah, di sini sudah ada congratulations. Total outstanding purchase equal the balance of your linked payable account. Jadi sudah sama dengan yang sudah kita linked. Lalu kita klik OK. Klik OK. Itulah tadi cara membuat account opening balance untuk supplier balance. Kita bisa close. Kita lanjut berikutnya, kita akan membahas yaitu mengenai persediaan barang dagang. Jadi kita akan input persediaan barang dagang, yaitu input persediaan barang dagang dengan cara di command center ini kita pilih inventory, lalu kita pilih item list. Item list, lalu kita pilih new, di item list kita pilih new item barang. Di sini item barangnya yaitu dengan itemnya kodenya AR18. Jadi kita input AR18 dengan nama barangnya yaitu AC Asri 2PK. Jadi kita input nama barangnya yaitu AC Asri 2PK. Lalu kita klik I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Cost of sale account, setiap terjadi penjualan, maka kita catat ke dalam cost of goods sold, use account. Lalu income account for tracking sales, kita jual dengan akun sales, use account. Asset account for item inventory, yaitu setiap terjadi penjualan kita akan mengurangi merchandise inventory, use account.
item detail, buying detail, ini teks kode when box-nya kita isi PPN, use tag kode, harga per unit boleh kita kosongkan, selling detail kita isi PPN, teks kodenya, lalu bisa kita klik OK. Berarti bisa kita ignore all. Sudah ada satu nama barang yaitu AC Asri 2PK. Selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu dengan cara klik new, item number yaitu di sini CL18, kita input CL18 dengan nama itemnya yaitu AC Cool 2PK. Maka kita isikan namanya yaitu AC Cool 2PK, kita input. Lalu kita klik I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Ini sudah ke linked karena yang pertama tadi sudah linked. Lalu kita klik OK. Jadi inilah cara menginput nama barang. Lalu bisa kita klik close karena cuma ada 2. Lalu berikutnya kita akan menambahkan kuantitas barang dan harga per unit. Yaitu dengan cara di dalam inventory ini kita pilih count inventory, lalu kita isikan kuantitasnya. Kuantitasnya untuk AC Asri 2PK yaitu 45 unit, sedangkan untuk AC Cool 2PK 30 unit. Lalu kita pilih adjust inventory. Jadi kita pilih adjust inventory. Kita masukkan akun yang sesuai yaitu merchandise inventory, use account, dan continue. Kita masuk lalu berikutnya kita masukkan opening balance, yaitu tanggal kita isi sesuai dengan saldo awal yaitu tanggal 1 Desember. Jadi kita isi 1 Desember tahun 2024 saldo awal. Memo kita isi saldo awal, inventory card bisa atau persediaan juga boleh. Di sini saya mau saldo awal persediaan. Opening balance juga boleh. Lalu unit cost-nya yaitu di sini 5.700.000 untuk AC Asri 2PK, kita input 5.700.000 rupiah. Pastikan amount-nya benar 256.500.000 rupiah. Lalu untuk AC Asri 2PK, lalu untuk AC Cool 2PK harga per unit 5.300.000 rupiah. Dengan jumlahnya 159 juta rupiah sudah benar. Apabila sudah benar bisa kita record. Itulah tadi cara input data awal perusahaan. Lalu kita melingkar pajak, lingkar akun, lalu memasukkan saldo awal perusahaan. Semoga bermanfaat. Lalu berikutnya kita akan melihat hasil dari input data awal perusahaan, yaitu dengan cara kita memilih di dalam Command Center, kita pilih akun, lalu Company Data Auditor. Di Company Data Auditor ini untuk melihat apakah sudah benar pada saat kita menginput data awal perusahaan. Jadi di sini ada Company File Overview, UD Sejuk Indonesia, yaitu untuk Desember 2024, kita klik Next, lalu kita klik Next, 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Jadi end date-nya 31 Desember 2024. Run review. Apabila sudah checklist semua, berarti linked kita sudah benar semua. Kita klik next. Lalu untuk text exception review 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember kita pilih run review. Ini sudah checklist semua. Berarti linked data awal perusahaan kita sudah benar semua, bisa kita finish. Lalu kita klik no. Itulah tadi cara menginput data awal perusahaan.
lalu kita melingkat pajak, kita menambah akun dengan cara mengimport akun, lalu membuat daftar customer dan supplier. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.